7:05 aja. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, dia mengerti kebutuhan kita. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Yes Lord, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna dalam hidupku. Ku bersyukur ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Kita nyanyikan bagian refnya. Ku bersyukur Bapa yang amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa
Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini Tuhan, kami ada meluangkan waktunya Tuhan untuk berkompak dengan tegar Tuhan, di mana Tuhan yang dipimpin oleh Pak Benyamin Tuhan, untuk title-nya untuk abnormal Tuhan. Berilah Tuhan tentang wifi-nya Tuhan, kelancaran Tuhan dalam internetnya itu Tuhan, supaya kita bisa mendengar suaramu Tuhan, melalui Pak Benyamin Tuhan. Terima kasih Bapa, tutup dengan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan, semuanya Tuhan, supaya tidak ada pikiran intimidasi, apapun perselisihan Tuhan. Aku berdoa Tuhan juga supaya bisa memberkati banyak-banyak teman-teman yang di kompak ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian. Dia Tuhan yang mengenal hatiku. Dia tahu pengharapanku dan pergumulanku, agar hidupku selalu menyenangkanmu. Saudara, kata-kata dalam pujian ini kalau kita renungkan baik-baik, ya kita nyanyikan dalam hati, perhatikan kata-katanya, saudara, sangat luar biasa. Bapa menyelidiki hatiku. Ya Tuhan, Kau mengenal hatiku. Kau tahu pengharapan agar hidup selalu menyenangkanmu. Kebaikanmu nyata melimpah di hidupku. Rencanamu indah, rancangan sempurna. Bapa selidikilah hatiku, murnikan dan lembutkan selalu, agar firman-Mu terus tertanam di Bapa selidikilah hatiku, murnikan dan lembutkan selalu, agar firman-Mu terus tertanam di hidupku. Haleluya.
mengenal hatiku. Harapan dan penuh agar hidup selalu menyenangkan kebaikanmu nyata. Apa selidikilah hatiku, pulihkan bukan selalu, agar iman terus tertanam buat hidupku. Bapa selidikilah hatiku, berikan dengan selalu, biar mataku selalu tertuju pada kebenaran-Mu. Oh, Bapa selidikilah hatiku, murnikan dan lembutkan selalu, biar mataku selalu tertuju pada kebenaran-Mu. Bapa selidikilah hatiku, murnikan dan lembutkan selalu, agar firman-Mu terus tertanam buat hidupku. Ya, biar firman-Nya dalam kehidupan kita. Saya berikan kesempatan untuk Pak Benyamin yang melayani kita dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak. Ya, siap. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih Pak John atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kita akan sharing sebuah topik yang menarik, ya. Mungkin bisa di-share PowerPoint-nya. Slide-nya, materinya. Kita akan bicara tentang abnormal. Ya. Teman-teman kita tentu tahu ya, apa sih arti abnormal? Abnormal adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Sesuatu yang nyeleneh. Sesuatu yang tidak pada tempatnya, sesuatu yang ya tidak normal, ya itu. Kalau kita kan belajar bersama-sama, Bapak Ibu, mengapa kita perlu belajar abnormal? Karena di saat-saat kita mengalami keabnormalan, respon kita itu
bahaya sekali. Ya, respon kita akan bahaya. Akibatnya kita nanti bisa melakukan hal-hal yang negatif, kita bisa mendukakan Roh Kudus, kita bisa memadamkan Roh Kudus. Pak John bisa di-share, Pak John? Sedang disiapkan, Pak. Oke, siap. Ya. Ini udah. Ya, ini dia. Teman-teman, inilah abnormal. Kalau teman-teman lihat, yang baju merah itulah abnormal. Ya, semuanya cakep, semuanya rapi, tapi ada satu yang malah kebalik. Ya, bagaimana kalau teman-teman menyaksikan hal-hal begitu? Pasti kita bereaksi, pasti kita berespon. Ya, dan ternyata di dalam kita ikut Tuhan Yesus, di dalam kita menjadi murid-muridnya, sering terjadi kita akan menemukan abnormal-abnormal yang lain. Yuk kita mulai belajar bersama-sama. Next slide. Saya akan bacakan kitab Hagai. Ya, ini di Alkitab juga ada abnormal yang sesuai tidak realita, tidak sesuai dengan realita. Hagai 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Nah, ini abnormal. Ya, tidak sesuai dengan sebuah realita. Realitanya salah. Ya, kalau kita nabur banyak, harusnya kita menuai banyak. Betul kan? Nah, firman Tuhan berkata demikian. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, dia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat 7, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah. Kembali lagi. Bapak Ibu, ada kata-kata yang sangat penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu perhatikanlah itu sampai keadaanmu itu 2 kali. Ya. Perhatikanlah ditulis sampai 2 kali. Apa maknanya? Ini berarti serius. Ini berarti penting sekali. Ya. Ketika kita menghadapi hal-hal demikian, kita berharap kepada Tuhan, tetapi hasilnya tidak. Ya, kita berharap kesembuhan, ternyata hasilnya tidak. Ketika kita berharap naik gaji, tidak naik gaji. Ya, banyak hal-hal yang akhirnya membuat kita berespon. Nah, teman-teman, biasanya kalau kita nabur, sudah jerih payah, kita banyak nabur tapi hasil sedikit, pasti kita mempertanyakan sesuatu. Kok begini sih Tuhan? Caranya sudah benar, bibitnya sudah benar, timingnya sudah benar, tanahnya sudah benar. Mengapa kok hasilnya sedikit? Padahal yang aku tabur banyak. Kita makan, tapi tidak sampai kenyang. Kita minum tidak sampai puas. Ya. Nah, kita pakai baju, tapi kita tetap aja merasa kedinginan. Ada sesuatu yang akhirnya membuat kita, Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Kita bekerja untuk sebuah upah, tahu-tahu baru tanggal 15, sudah habis upahnya. Alami ya. Nah, teman-teman, ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, ketika terjadi sesuatu dalam bisnis kita,
yang tidak seharusnya terjadi, yang menurut planning kita, yang menurut konsep kita sudah harusnya benar, tetapi ternyata meleset. Hati-hati dengan respon kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati hal-hal abnormal di dalam kehidupan kita? Itu contoh tadi sudah jelas ya. Kita nabur banyak, tapi ngarepin sedikit. Tuhan, aku sudah ngasih perpuluhan. Tuhan, aku sudah begini. Tuhan, aku sudah mempersembahkan. Apapun Tuhan. Kok kenapa ternyata aku nggak menuai-nuai? Nah, teman-teman, firman Tuhan, Hagai ngajar kepada kita, perhatikanlah keadaanmu. Ya, jadi sebelum kita komplain sama Tuhan, sebelum kita menggerutu sama Tuhan, sebelum kita protes sama Tuhan, sebelum kita menanyakan why Tuhan, Hagai menyarankan perhatikanlah keadaanmu. Teman-teman, kita bahas satu-satu ya. Kata-kata perhatikan. Perhatikan itu artinya mengamat-amati. Mengamat-amati apa yang ada dalam diri kita. Apa yang harus kita ubah dalam diri kita. Kalau contohnya kita menabur. Ya, apakah waktunya sudah tepat? Apakah benihnya jatuh di tanah yang benar? Apakah kita sudah memberi pengairan yang baik? Apakah kita sudah membersihkan lalang-lalang di sekitarnya? Nah, itulah mengamat-amati. Perhatikanlah itu artinya mengamat-amati apa yang perlu kita ubah. Contohnya, oh ternyata tanahku banyak semablukannya, banyak ilalangnya. Tandai itu, tandai. Ya, dan putuskan untuk berketetapan untuk berubah. Itu perhatikanlah. Ya. Keadaan. Nah, teman-teman, ini juga perlu diamat-amati. Apakah jalan-jalan kita selama ikut Tuhan sudah on the track? Apakah tujuan hidup kita sudah selaras dengan panggilan Tuhan? Apakah kelakuan kita sudah menjadi buku yang bisa dibaca banyak orang? Surat yang terbuka? Apakah gaya hidup kita di dalam Tuhan sudah benar? Tuh, ya. Perhatikanlah keadaanmu. Artinya, teman-teman, yuk kita ngamat-ngamati ini jalan-jalanku. Ya, kalau di istilah sekuler, integritas. Kalau tidak ada orang lain, apa yang Anda lakukan sendirian? Kita di Komsel, semuanya baik-baik kelihatannya. Oke ya, semuanya manis-manis, semuanya taat-taat, tetapi di luar Komsel, apa? Jalan kita. Yang kedua, yuk perhatikan amat-amati ini. Tujuan hidup kita, apakah sudah sesuai dengan panggilan Tuhan atau tidak? Ya. Kelakuan kita, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan apa tidak? Gaya hidup kita, apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Nah, ini yang sebelum kita komplain dengan Tuhan, karena kita menemukan sesuatu yang abnormal, ya tadi saya katakan, abnormal di dalam rumah tangga kita, abnormal di dalam pekerjaan kita, abnormal di dalam bisnis kita, di dalam aspek kehidupan kita, sebelum kita protes sama Tuhan, sebelum kita ngomel sama Tuhan, sebelum kita ngeluh sama Tuhan, Hagai menyarankan, yuk perhatikan dulu keadaan kita. Duduk tenang, mulai mengamat-amati. Apakah betul sih jalan yang aku lalui ini sudah sesuai dengan firman Tuhan?
apakah benar sih tujuan hidup saya ini sudah sesuai dengan panggilan Tuhan? Apakah benar kelakuan saya hari demi hari, kelakuan saya terhadap anak buah saya, kelakuan saya terhadap bos saya, kelakuan saya terhadap istri saya, terhadap suami saya, terhadap anak-anak saya, sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah gaya hidup saya sudah sesuai dengan firman Tuhan? Bapak Ibu, kita harus berani evaluasi diri. Ya, kalau kita tidak berani evaluasi diri, itu bahaya sekali. Ya, kita merasa benar terus. Kita merasa jalan-jalan kita, cara-cara yang kita lakukan dalam bekerja, dalam berbisnis, cara-cara kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, kita merasa sudah benar. Kita perlu evaluasi. Ya, jadi nomor satu adalah perhatikanlah keadaan kita masing-masing. Kita tidak perlu menghakimin, tapi renungkan, apa iya sih saya sudah bekerja mati-matian begini, kok nggak bisa nabung ya? Kita bukan bicara gaji besar, gaji kecil, teman-teman. Ya, karena berkat itu dari Tuhan. Ya, yuk kita evaluasi gitu loh. Apa yang salah Tuhan di saya, Tuhan? Apakah jalanku ini tidak sesuai dengan firman-Mu? Apa kelakuanku itu belum menyenangkan hati-Mu? Cek saja. Ya. Nah, kita balik ke firman Tuhan tadi, slide lagi ya. Yang pertama, Hage menyarankan agar keadaan kita memperhatikan keadaan kita pribadi, gitu loh. Sebelum menyalahkan orang lain, sebelum mencari kambing hitam, apalagi menyalahkan Tuhan, cek, perhatikan keadaan kita pribadi, personal. Ya, ayat 8. Nah, ini Hagai memberikan solusi. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Saya ulang. Langkah pertama ketika kita menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita yang kita harapkan, pertama, perhatikan keadaan kita, evaluasi diri kita sendiri sebelum mencari kambing hitam, sebelum menyalahkan orang lain, sebelum menyalahkan bos kita, sebelum menyalahkan situasi, sebelum menyalahkan Tuhan. Yang kedua, Hagai menuliskan begini, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Di mana? Di ladangmu. Di mana? Di rumah tanggamu. Di mana? Di tempat kerjamu. Di mana? Di bisnismu. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tapi ada dua syarat. Naik ke gunung Tuhan dan membawa kayu dan bangunan rumah. Ya, next slide. Kita bahas satu-satu ya. Ngapain naik ke gunung? Ya. Apa hubungannya? Orang nabur kok suruh naik ke gunung? Orang makan kok suruh naik ke gunung? Orang minum kok suruh naik ke gunung? Orang pakaian kok suruh naik ke gunung? Orang kerja kok suruh naik ke gunung? No. Teman-teman, ingat ketika Anda menemukan sesuatu yang abnormal, entah di bidang aspek apapun, yang pertama, evaluasi diri kita. Yang kedua, naik ke gunung. Ngapain naik ke gunung? Ini dia. Naik ke gunung Tuhan untuk bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi ingat ya, perhatikan keadaanmu, perhatikan jalan-jalanmu, perhatikan kelakuanmu, perhatikan gaya hidupmu, perhatikan tujuan hidupmu. Nah,
tujuan kita naik ke gunung itu bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Oh ya, jalanku ini sudah sesuai dengan firman Tuhan belum? Oh ya, gaya hidupku itu sudah sesuai dengan firman Tuhan belum? Oh ya, perilakuku itu sudah sesuai dengan firman Tuhan belum? Oh ya, tujuan hidupku sudah sesuai dengan firman Tuhan belum? Nah, itu gunanya kita naik ke gunung Tuhan. Dan akui, setelah menemukan kebenaran firman Tuhan, jangan keras kepala. Tuhan, ampuni aku salah Tuhan. Ternyata perilakuku belum menjadi tegar. Ya, Tuhan, aku salah Tuhan. Ternyata gaya hidupku belum mencerminkan terang dan garam. Nah, akui itu. Bapak nggak menuntut Anda harus sekarang berubah 180 derajat. No. Ketika kita baru saja mau mengakui bahwa jalanku salah Tuhan, tujuan hidupku salah Tuhan, kelakuanku salah Tuhan, gaya hidupku salah Tuhan, ampuni aku Tuhan. Ketika Tuhan melihat hasratmu sungguh-sungguh, bagi Tuhan sudah dihapuskan. Ya. Yang kedua, bawa kayu dan bangun rumah Tuhan. Ingat, kita adalah bait Allah. Saya percaya teman-teman di sini setiap pagi ikut Koramdio. Itu bagus sekali. Ya, saya juga percaya teman-teman nomor 2 ini sudah kita lakukan. Ya, setiap pagi saya tahu dari Pak John, beliau bangun jam 4, menyiapkan diri, menyiapkan alat musik, jam 5 harus bertemu dengan Tuhan. Nah, itu dia. Bawa kayu dan bangun rumah Tuhan, artinya adalah kita adalah bait Tuhan dan kita harus mempersembahkan tubuh kita untuk bertemu Tuhan setiap hari. Luar biasa ya. Nah, disinilah hebatnya Hagai. Hagai begitu detail sekali, teman-teman. Kalau kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai realita, yuk evaluasi diri, bertemu dengan kebenaran firman Tuhan di gunung Tuhan, dan membawa persembahan kayu dan rumah Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Ya, kita balik lagi ke firman Tuhan tadi. Tadi dikatakan ya, setelah kita naik ke gunung Tuhan, bertemu kebenaran firman Tuhan, lalu kita membawa kayu dan bangun rumah, maka dikatakan, aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaanku di mana? Di ladangmu. Di mana? Di tempat kerjamu. Di mana? Di bisnismu. Itu kata firman Tuhan. Ayat 9. Ini dia. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasil sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Wah, ini lebih parah lagi. Ya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Ingat, kita adalah bait Allah. Kita adalah rumah Tuhan. Ya. Perhatikan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Teman-teman, klop kan tadi dengan perhatikan keadaanmu? Ya kan? Hagai menegaskan kembali. Kalau kita berharap banyak kepada Tuhan, tapi hasilnya sedikit. Nah, cepat-cepat evaluasi. Ya. Dan dikatakan di sini nggak enak loh ya. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Cilaka enggak? Ya, dihembuskan tahu tak habis tuh duit. Gaji segini, baru mungkin tanggal 15 habis. Kemana perginya? Firman Tuhan dikatakan, aku menghembuskannya. Kenapa kok Tuhan begitu
marah. Ingat ini. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Hati-hati dengan berkoram dio. Dalam arti begini, ya. Koram dio boleh saja Anda kelihatan berkoram dio, tubuh Anda ada di Zoom, tubuh Anda di depan HP Anda, di depan laptop Anda, silakan saja. Tetapi dikatakan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Di sini ada rumah Tuhan, di bagian lain ada rumah kita, yaitu diri kita, yaitu cara-cara kita, yaitu urusan kita, yaitu waktu kita sendiri. Nah, teman-teman, ayo, ketika kita benar-benar berkoram dio, benar-benar persembahkan roh, tubuh, jiwa, fokus hanya mencari Tuhan, fokus untuk bertemu Tuhan. Ya, meskipun koram dio paling 1-2 jam, tapi itu berdampak yang luar biasa sekali. Ya, ketika kita berkoram dio, lalu kita mulai bertemu dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan menyatakan kemuliaannya dimanapun kita berada. Ya, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Artinya, waktu koram dio kita benar-benar nggak bertemu Tuhan. Kita sudah menjadi rutinitas, kita hanya menjadi habit. Kalau nggak koram dio nggak enak, nanti Pak John telepon aku terus. Ya, ikut-ikutlah, udah. Yang lain dengan firman Tuhan, yang lain dengan puji-pujian. Kita mungkin, apalagi lewat Zoom ya, kamera dimatiin, oh udah. Kita ngapain nggak tahu. Kelihatan absen aja di koram dio. Ya, teman-teman. Jangan kita dihembuskan ya. Ayat 10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lihat, Tuhan serius sekali terhadap anak-anaknya. Jadi yang patut kita lakukan ada 3 hal tadi. Yang satu, memperhatikan keadaan kita, artinya kita berani evaluasi. Yang kedua, setelah kita evaluasi, jalan, perilaku, perkataan, gaya hidup, tujuan hidup, kita ini ke gunung Tuhan. Tuhan, jalan-jalanku sudah sesuai firman-Mu, Tuhan? Belum. Tuhan, perilakuku sudah sesuai dengan firman-Mu? Belum. Kita harus berani begitu. Tuhan, perkataanku sudah sesuai dengan firman-Mu, Tuhan? Belum. Tuhan, tujuan hidupku sudah sesuai dengan firman-Mu? Belum. Nah, kita ketika datang kepada Tuhan, tujuannya hanya satu, bertemu dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau memang belum sesuai firman Tuhan, ya kita minta ampun, kita belajar lagi. Ya, teman-teman, saya paham. Menjadi pelaku firman Tuhan itu susah setengah mati. Jangan Anda mengira menjadi pelaku firman Tuhan, taat kepada Tuhan itu tidak gampang. Ya, saya itu punya 2 pepatah. Kalau saya ingin tahu, saya harus baca lebih banyak. Kalau saya mau jadi seorang ahli, saya harus latihan sesering mungkin. Saya ulang ya. Kalau saya ingin banyak tahu, saya harus baca banyak. Kalau saya ingin menjadi ahli, saya harus latihan banyak. Nah, demikian pula dengan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Untuk taat kepada firman Tuhan, itu tidak bisa program 1 bulan, 2 bulan, no. Ya, itu butuh latihan, teman-teman. Ya, bagaimana latihannya? Begini. Ketika kita membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu sampai kita paham.
apa yang diinginkan Tuhan. Setelah kita paham, kita mulai setting diri kita, oke, saya mau latihan melakukan firman Tuhan. Gagal, nggak apa-apa, latihan lagi. Gagal, latihan lagi. Gagal, latihan lagi. Ketika kita sering berlatih, lama-lama kita menjadi ahli. Artinya kita akhirnya bisa taat kepada firman Tuhan. Jadi teman-teman, kalau malam ini kita mendengar bahwa keadaan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya ini nggak seketika besok tahu-tahu bisa berubah, tidak, butuh proses. Mau nggak kita meninggalkan perilaku kita dan kita berperilaku menjadi taat kepada Tuhan? Mau nggak gaya hidupku sesuai dengan firman Tuhan? Itu butuh proses lama. Ya, tapi percayalah, Tuhan nggak menuntut sempurna. Ketika kita punya niat aja sungguh-sungguh, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam bisnismu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pernikahanmu, di dalam segala aspek kehidupan. Ya, yuk kita lihat contoh. Terus kita next slide ya. Ya, kita lihat contohnya ada dua tokoh firman Tuhan yang luar biasa sekali. Ya, ini dia. Nah, Daniel itu sudah menetapkan hatinya dari awal. Ingat Daniel ya? Teman-teman, tadi ingat, perhatikan tadi, kita tandai langsung kita berkomitmen untuk berketetapan hati berubah. Nah, ini laku Daniel. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Titik. Kalau kita, Benyamin berketetapan untuk mengubah jalan-jalanku. Benyamin berketetapan untuk merubah gaya hidupku. Benyamin berketetapan untuk merubah perilakuku. Benyamin berketetapan untuk mengubah tujuan hidupku. Nah, itu berketetapan namanya. Daniel di sini berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Perhatikan akibatnya, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ya, kalau kita mau menetapkan diri kita, mau mengubah jalan-jalan kita, mengubah cara-cara kita, mengubah perilaku kita, mengubah gaya hidup kita, mengubah tujuan hidup kita, maka kasih karunia Tuhan dan kasih sayangnya akan menyertai kita. Luar biasa ya, itu contoh daripada Daniel. Kita lihat satu contoh lagi, dan kita tahu teman-teman, Daniel itu akhirnya 4 raja, dia tetap dipilih oleh raja-raja itu. Luar biasa ya. 4 raja, pergantian raja, dia tetap menjadi orang nomor 2 di Babilonia. Ya, lihat ini sekarang contoh kedua, Ayub. Ayub sama kayak Daniel. Kalau Daniel menetapkan dirinya tidak mau mengenakan makanan raja, kalau Ayub menetapkan dirinya soal matanya. Apa yang dikatakan Ayub? Ini dia. Ayub 31 ayat 1. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Sama kan dengan Daniel? Daniel telah menetapkan hatinya untuk tidak makan makanan raja. Ayub telah menetapkan syarat bagi matanya. Untuk apa? Masakan aku memperhatikan anak dara, mata keranjang. Ya, Ayub tahu kelemahan banyak orang dan dia sudah menetapkan matanya tidak mau ngelirik-lirik anak-anak dara. Ya, perhatikan, karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas, milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa di tempat yang tinggi,
Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Ayub mengakui, ya, mata itu jendela lubang untuk dosa bisa masuk, ya. Ayat 4. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung setiap langkahku? Tadi Hage bilang apa? Perhatikan jalan-jalanmu, perhatikan perilakumu, perhatikan tujuanmu, perhatikan gaya hidupmu. Ayub menegaskan kembali, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Jikalau aku bergaul dengan dusta dan kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Mengapa Ayub berani ngomong begitu? Kalau nanti ketemu Allah, aku tidak salah. Wow, Bapak Ibu berani ngomong begitu? Kalau aku ketemu Allah, aku akan ngomong bahwa aku nggak salah. Dari mana Ayub berani berkata demikian? Karena tadi di ayat 1, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Daniel, aku telah menetapkan hatiku tidak mau makan makanan raja. Kita, lewat Hage tadi, aku telah menetapkan jalan-jalanku hanya sesuai dengan jalan Tuhan. Aku telah menetapkan perilakuku hanya sesuai dengan firman Tuhan. Aku telah menetapkan tujuan hidupku sesuai dengan panggilannya. Aku telah menetapkan gaya hidupku sesuai dengan keinginan Tuhan. Teman-teman, ketika kita berani menetapkan hati kita, maka keadaan kita akan normal-normal semuanya. Ketidakabnormalan akan sirna. Maka tidak akan lagi berlaku menabur banyak, ya menuai banyak. Makan, ya pasti kenyang. Minum, ya pasti puas. Berpakaian juga pasti hangat. Kalau bekerja, ya pasti bisa punya tabungan. Itu yang normal. Tapi kalau selama ini kita tidak normal, itu dia solusinya. Perhatikan keadaan, naik ke gunung Tuhan, konfrontasi dengan kebenaran firman Tuhan, bangun rumah Tuhan. Jangan hanya fokus kepada rumah kita sendiri, membiarkan rumah Tuhan itu berantakan. Dan ingat, rumah Tuhan itu adalah Anda dan saya. Kita perlu membangun terus keintiman bersama dengan Tuhan. Ya, contoh tadi, next slide ya. Ini dia. Ambil ketetapan hati, menetapkan syarat bagiku, baik Ayub. Tuhan yang menetapkan hidup kita. Orang curang pasti binasa, Tuhan mengamati langkah kita, Ayub siap ditimbang-timbang. Bapak Ibu berani begitu? Tuhan, silakan cek gaya hidupku sudah sesuai dengan firman-Mu, bulan. Tuhan, silakan cek perilakuku sudah sesuai dengan firman-Mu, Tuhan. Bulan. Tuhan, silakan cek tujuan hidupku itu sesuai panggilan-Mu enggak. Tuhan, silakan cek cara-caraku dalam berbisnis, cara-caraku dalam bekerja, cara-caraku memimpin rumah tangga sudah sesuai firman-Mu, belum sih? Bapak Ibu berani ngomong begitu sama Tuhan? Ya. Tadi saya katakan jangan bekerja susah. Saya ngomong jujur. Menjadi pelaku firman Tuhan itu tidak gampang. Itu butuh proses. Ingat prinsip saya tadi ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih banyak dalam segala hal, banyaklah baca. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi ahli, teruslah berlatih.
Ya, slide yang terakhir. Bapak Ibu, kalau nanti baca, ya, perhatikan gaya hidupnya Ayub ayat 1 sampai 5 ini. Ya, Ayub 1 ayat 5. Kalau Bapak Ibu nanti baca, ada dua kata pertama, dikatakan setiap kali. Dan terakhir, senantiasa. Setiap kali apa? Setiap kali anak-anaknya berpesta. Setiap kali anak-anaknya melakukan hal-hal mungkin bersukaria. Ayub selalu berkata, senantiasa aku mempersembahkan korban tebus salah dan korban pendamaian. Ayub sudah berperilaku yang disukai Tuhan. Ayub sudah menetapkan hatinya, dia tidak mau lalai sehari pun, tidak mau. Setiap kali anak-anak pesta, dia selalu senantiasa membawa korban tebus salah. Siapa tahu anakku sudah berbuat dosa. Dan Ayub juga membawa korban pendamaian. Artinya apa? Ayub selalu rekonsiliasi dengan Tuhan. Day by day. Setiap hari, setiap saat. Bapak Ibu, kesimpulannya. Kalau hari ini Anda menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan realita Anda sudah memberitakan sebuah bisnis dengan cermat, dengan kalkulasi yang akurat, kok hasilnya meleset. Jangan buru-buru, uring-uringan, marah-marah. Evaluasi dulu, perhatikanlah keadaan. Ingat, perhatikan itu adalah mengamati, kasih tanda, berketetapan untuk berubah. Keadaan kita itu banyak sekali. Ada jalan-jalan kita, cara-cara kita, tujuan hidup kita, perilaku hidup kita, gaya hidup kita, sesuai nggak dengan firman Tuhan. Artinya apa? Kita harus naik ke gunung, kita harus mencari hadirat Tuhan, kita berdiam di hadirat Tuhan, sampai ketemu kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, kita harus mengutamakan membangun rumah Tuhan. Bukan sibuk ngurusin diri sendiri, sibuk ngurusin dengan jadwal kita, sibuk dengan ngurusin hal-hal sekuler. Kita perlu mengutamakan Tuhan. Dan setelah Anda lakukan itu, dikatakan, maka kemuliaanku akan turun di ladangmu. Kemuliaan Tuhan akan turun di bisnismu. Kemuliaan Tuhan akan turun di sektor keuanganmu. Kemuliaan Tuhan akan turun di pekerjaanmu. Kemuliaan Tuhan akan turun di rumah tanggamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Ben, luar biasa. Ternyata abnormal ini rangkaiannya jauh sekali ya. Ya, Pak. Cuma kehidupan yang abnormal yang saya mau dengar malam hari ini. Ternyata banyak hal yang diajarkan lewat kebenaran firman Tuhan tentang abnormal ini. Antara lain pola hidup kita, antara lain pola pandang hidup kita. Saya serahkan ke Pak Chandra. Silakan Pak Chandra untuk dilanjutkan, Pak. Ya, thank you Pak John, thank you Pak Benyamin. Sama-sama Pak Chandra. Berkati sekali ya. Ya, kira-kira teman-teman ada yang pengen bertanya, pengen menyampaikan ini ya, pengalaman, silakan dibuka kamera, buka mic-nya. Saya rasa hari ini kita dibukakan sesuatu yang baru. Kalau buat saya pribadi, saya melihat bahwa ada hal yang harus kita benahi. Ya, kalau memang kita merasakan ada abnormality, ya. Jadi jangan selalu, saya suka Pak Tio Budi itu selalu bilang jangan kita selalu dikit-dikit berkata ini diizinkan Tuhan, ini diizinkan Tuhan.
Ya, tapi kadang-kadang kita perlu waktu sendiri untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah ada hal yang abnormal yang kita lakukan, hal yang harus kita benahi, hal yang harus kita beresin, ya. Jadi tadi sepanjang firman tadi saya menyimak, saya perhatikan bahwa memang hal-hal inilah, masa-masa inilah yang kadang-kadang kita ini kurang atau peka ya terhadap apa yang Tuhan mau. Di Hagai 1 tadi sudah sangat jelas supaya kita mau mendapatkan sesuatu sesuai dengan porsi kita. Nggak mungkin kita menabur banyak tapi membawa hasil sedikit. Pasti ada something wrong. Nggak mungkin kita makan tapi tidak kenyang. Ya, kita harus berani melangkah, berani berkata bahwa ini ada sesuatu yang nggak baik, yang nggak benar, dan kita beranikan diri untuk mengintrospeksi. Itu dari saya. Silakan teman-teman, ada yang mau menyampaikan sesuatu, pengalaman pribadi, atau kesaksian, silakan. Mungkin Pak Chandra saya tambahkan sedikit. Memang Ya, silakan. ada harga yang harus kita bayar ya, Pak Siap. Benyamin. Dan value-nya itu nggak gampang ya. Ya, butuh proses Pak itu, Pak. Iya. Silakan Pak Pendeta Budi Setiawan. Yang lain dulu Om John, yang lain. Teman-teman yang lain. Ayo dong teman-teman. Pak Gunadi, silakan Pak Gunadi. Pak Gunadi ini biasanya kritis. Ya, sambil menunggu yang lain, silakan Pak Budi. Nggak apa-apa, nggak usah tunggu-tungguan. Yang lain nanti keburu waktunya habis. Silakan, nggak apa-apa. Kita yang ada dapat apa sesuatu kita bagikan, kita sharingkan supaya bisa memberkati teman-teman yang lain. Silakan. Pak Chandra, Pak Gunadi udah buka mic. Ya, silakan Pak Gun. Oke. Silakan Ya, Pak Gun. malam. Ya, malam. Saya hari ini mendapat berkat yang baru ini dari hambanya. Menarik sekali ya. Jadi kalau seringkali kita sepertinya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Sepertinya kita sudah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi segala sesuatu masih banyak hambatan ya. Tapi tetap kita koreksi lagi, lebih dalam lagi ya. Tadi hambanya mengatakan soal kalau Daniel memang kita sudah lihat. Dia sudah begitu setia kepada Tuhan, dia taat di hadapan raja. Walaupun resikonya dia akan dikucilkan di istana kan, atau mungkin dimasukin ke penjara. Tapi kalau bicara Ayub, kadang-kadang memang ada suatu dilema sepertinya ya. Kok sepertinya dia sudah begitu taat pada Tuhan, setiap anak-anaknya berbuat kesalahan, dia selalu melakukan. Tadi hambanya mengatakan ada dua yang saya catat. Setiap kali dan senantiasa dia melakukan kurban, melakukan kurban tebus salah atau pendamaian ya. Tapi toh masih terjadi begitu hebat malapetaka yang dialami ya. Bukan semua anaknya mati, semua hartanya hilang, dan dia juga berpenyakit ya. Walaupun akhirnya kita tahu memang itu seperti Tuhan mengizinkan bahwa iblis mencobai dia karena Tuhan memuji dia sebagai orang yang saleh dan benar. Nah, kalau memang itu terjadi kepada kita sekarang seperti ini ya, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa? Kita tetap setia, tetap taat, fokus kita kepada firman Tuhan. Tadi hambanya mengatakan soal bukan saja berpikir, berkata-kata, juga berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Tapi seringkali memang kita anggap itu firman Tuhan, tapi seringkali memang itu sebenarnya kepentingan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Ya. Nah, jadi konkretnya apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami hal seperti itu? Terima kasih hambanya. Ya, respon, Pak. Jangan terburu-buru, endapkan dulu. Kita seperti ini sudah melakukan hal benar, seperti ini sudah melakukan hal yang tepat, seperti ini sudah melakukan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau toh terjadi,
jangan langsung berespon, endepin dulu, tanya Tuhan. Tuhan, mengapa ini harus terjadi? Nah, itu paling aman. Tapi biasanya kita lost control kan ya. Kalau kita sudah betul-betul on the track, kok masih salah? Ya, jawabannya gampang kok. Tuhan punya rencana. Saya kemarin ada kesaksian bagus sekali, Pak Gunawan, di gereja saya. Jadi ini ada suami istri mempunyai anak. Anaknya baru umur 10 tahun, 11 tahun lah ya. Mendadak divonis anaknya punya kanker tulang. Kanker tulang belakang. Dan sakitnya luar biasa sekali. Dibawalah anak itu operasi ke Singapura. Papahnya sudah doa, sudah segala macam disiplin rohani sudah dilakukan lah. Ya. Papanya sering nangis di hadapan si anak. Si anak tanya sama papahnya, "Papa sedih ya?" Gitu. Terus papa, "Emang kamu nggak sedih?" "Enggak, Pak. Kalau Tuhan menghendaki saya sakit, nggak apa-apa." "Kamu kan sakit." "Iya, tapi saya nggak mau menyalahkan Tuhan. Tuhan punya rencana pada saya." Anak 11 tahun, Pak. Semua hampir nangis. Lihat videonya, lihat penderitaan dia. Begitu. Jadi, kita betul-betul tidak tahu rencana Tuhan seperti apa dalam hidup kita, apa yang bakal terjadi. Yang paling benar adalah right respon, Pak Gunawan. Ya, jangan buru-buru dulu, endapan dulu, tanya Tuhan, apakah ini harus terjadi dalam hidupku? Nah, ketika kita sudah bertanya Tuhan dan saya percaya Tuhan pasti menjawab, maka kita aman. Tapi kalau kita buru-buru berespon, respon itu kan akhirnya kan keluar outcome-nya dari perkataan, dari perilaku kita kan. Nah, sudah kalau respon negatif ya sudah. Akibatnya hubungan kita dengan Bapa nggak harmonis, kita bisa-bisa tidak lagi mempercayai Bapa di surga. Begitu Pak Gunawan. Jadi teman-teman, respon itu penting sekali. Respon yang benar. Ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kita. Anak kecil tadi luar biasa sekali. Kan kamu kesakitan begitu, kan kamu dibedah, kamu dibor, kamu begini-gini, kamu nggak marah sama Tuhan. Tidak apa-apa. Saya percaya Tuhan punya tujuan untuk hidupku. Anak umur 11 tahun bisa ngomong begitu. Waduh, yang dengar tuh sampai hampir semuanya nangis itu. Lihat penderitaannya dia. Akhirnya dari situlah papa mamanya mulai betul-betul mempunyai perspektif yang benar tentang Tuhan. Ya, gitu Pak Gunawan yang bisa saya jawab. Makasih Pak Benyamin. Ini kebetulan kok kesaksiannya seperti yang saya alami kali ya. Kebetulan saya juga Oh ya? operasi tulang belakang di bulan saya operasi tulang leher tuh di bulan 8 tahun kemarin. Dalam kebingungan karena beresiko bisa lumpuh. Terus beberapa dokter terus terang juga dananya besar Pak ya. Ya. Akhirnya terjadi juga bulan 8 saya dioperasi. Tapi setelah itu pinggang saya mulai sakit. Rupanya setahun sebelumnya memang saya banyak melakukan kegiatan. Saya pekerja sosial Pak Benyamin. Ya. Saya banyak memberikan sembako kepada para oma-opa di apartemen sini. Karena anak-anaknya kan waktu COVID itu nggak bekerja ya. Mungkin karena saya kerja sendiri, jadi saya nggak beras terlalu banyak ya. Tapi setelah itu sembuh. Tapi sejak operasi leher, pinggang saya mulai sakit. Nah, jadi saya kebetulan banyak teman-teman mendukung ya. Jadi saya biarkan, tapi sakitnya menjadi hebat. Sampai akhirnya diperiksa lagi, ternyata terjadi pergeseran tulang belakang. Dokter menyarankan untuk kembali pasang operasi. Ya terus terang uangnya udah nggak ada, karena kan itu dana pertama uang sumbangan ya.
Tapi Iya. Tuhan gerakin si A, si B untuk mencukupi. Setelah itu Iya. memang setelah berapa bulan kemudian memang membaik. Malah kemarin saya kebetulan anggota Gideon, Pak Benyamin, suka memberi Iya. Alkitab ke sekolah-sekolah ya. Iya. Saya koordinator di gereja GRI Pak Stephen Tong, karena mereka bikin KKR anak-anak sekolah 13.000 anak. Saya masih Iya. sehat itu bulan 7 Pak. Itu. Jadi saya bisa berdiri 4 jam karena dari pagi sampai siang itu anak SD itu sampai SMP kan siang datang. Jadi sampai Iya. jam 2 lah. Saya masih kuat Pak, tapi setelah bulan 9 saya mulai sakit lagi. Dulu tuh bulan 5 sakit saya disuntik, jadi saya selalu berpikir gini, ntar kalau uang, memang suntik agak mahal Pak ya, itu namanya Siam. Tapi gereja bantu, jadi mungkin saya salah berpikir, saya anggap ntar kalau suntik itu baik. Nah kemarin tuh gereja bantu lagi, 5,5 sekian juta, itu nggak membaik di bulan 9 akhir. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Mungkin cara saya berpikir ya salah. Selama saya pikir, oh ntar gak disuntik baik. Rupanya mereka sebut, ini mungkin buat teman-teman yang semua yang mendengar, saya mengalami apa yang disebut myofacial pain. Jadi itu selaput di perut, di pinggang, belakang itu, selaput putih itu terlalu aktif. Nah itu banyak dialami oleh beberapa pasien seperti itu. Termasuk yang operasi, ada pasien yang Singapura kemarin saya ketemu juga, dia bercerita seperti itu. Jadi saya tanya dokter, apa ini jalan keluarnya? Ya udah berenang aja katanya. Loh, dari kemarin kenapa nggak dijelasin? Saya bilang. Kan saya bulan 3 operasi, kan harusnya bulan 6 tuh sudah saya harus rest, udah selesai restnya kan 3 bulan. Gitu. Kan nggak boleh nunduk, nggak boleh jongkok ya, nggak boleh nunduk lah. Ya, jadi bulan 8-9 tuh saya rasa udah sehat, saya harus mulai berenang ya. Tapi ternyata memang terlambat saya mengantisipasi gitu, Pak. Jadi mungkin masukan juga buat Pak Benyamin untuk pasien yang 11 tahun itu, setelah restnya 3 bulan selesai, dia harus melakukan aktivitas renang. Supaya dia tidak mengalami seperti yang saya alami disebut jadi selaput otot-otot kita itu ada serabut putih Pak, itu terlalu aktif yang disebut myofacial pain itu. Jadi sekarang saya sering duduk terlalu lama nggak bisa, pinggang pegel, terus perut kram seperti itu Pak. Ya kurang lebih seperti itu Pak Bian. Ya. Si anak ini akhirnya meninggal Pak. Oh? Nah, jadi anak ini waktu fisioterapi bisa jalan, senang sekali. Tapi beberapa minggu kemudian lumpuh lagi, akhirnya dipanggil Tuhan. Tetapi kata-kata dia itu anak nggak pernah nangis. Iya ya, kuat dia ya. yang menghibur papa mamahnya, lucu. Iya. Percayalah Pak, Ma, Tuhan punya rencana untukku. Saya sakit betul, tapi saya nggak nyalakan Tuhan. Tuhan punya rencana, percaya Tuhan punya rencana. Itu aja. Jadi itu membuat breakthrough keluarga tersebut, rumah Jadi tangganya kuat ya. dipulihkan, luar biasa sekali. Imannya bagus ya Pak. Ya kalau memang Tuhan itu memang kehendak Tuhan Pak, dan anak sekecil itu nggak merengek-rengek, nggak kesakitan Pak. Iya betul Pak. Aduh, pada waktu papa lihat itu tulang digituin, dibor, aduh, nggak tega betul. Akhirnya anak itu dipanggil Tuhan, namanya Kaleb anaknya. Iya. Tapi bukan karena operasi kali Pak Benyamin. Operasi sudah lancar, sudah beres. Terus dalam waktu ya masih kadang-kadang ke Singapura lagi, berobat lagi, gitu Pak. Jadi pas dia bisa fisioterapi, bisa jalan berapa minggu bisa jalan, udah seneng sekali udah. Itu terus tahu-tahu lemes lagi, udah lewat. Ya. Gitu. Pak Ben. Ya. Sorry. Ya, Pak John. Ini bukan apa ya, meninggal, Pak. Tapi dia sembuh dari penderitaan sakitnya. Saya waktu itu menghadiri melayat teman saya pendeta, istrinya meninggal, cancer ya, 5 tahun menderita.
Tapi akhirnya malam itu dia bersaksi bahwa akhirnya Tuhan sembuhkan penyakit istri saya. Saya juga kaget loh. Bukan bagaimana kok mati? Dia bilang ya dengan dipanggil Tuhan ini semua penyakitnya sembuh. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi kekhawatiran dari keluarga, anak-anak, termasuk dia hamba Tuhan. Artinya Tuhan angkat semua, Tuhan sembuhkan penyakitnya. Luar biasa ya, seorang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengatakan yang demikian. Jadi dia sembuh, istrinya sembuh katanya. Walaupun sudah terbujur kaku di atas dalam peti mati. Menurut dia itu kesembuhan. Silakan yang lain. Ya, Om John, Om Ben, thank you. Nyambung sedikit. Jadi saya juga kembali diingatkan ya dengan apa yang tadi Om Ben sampaikan ya tentang bagaimana kita harus memperhatikan keadaan kita harus mengevaluasi diri kita harus terus introspeksi diri kita harus punya respon yang benar yang tadi Om Ben bilang. Saya sangat setuju tuh. Karena memang segala sesuatu boleh terjadi gitu kan, tapi memang kita harus merenung sejenak dulu gitu kan. Apakah ini memang ada yang salah dengan diri kita, ada yang kurang pas dengan diri kita. Nah, kita memang harus merenung menurut saya secara pribadi. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan, kita nggak bisa menyalahkan sekeliling kita atau siapapun, atau bahkan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan si iblis, si setan pun. Menurut saya juga kita harusnya nggak ke sana dulu, tapi memang kita harus banyak introspeksi diri, evaluasi diri. Nah, di mana waktu kita memang menemukan itu, misalnya ternyata oh saya salah, saya berdosa ya. Tindakan selanjutnya yaitu ya kita bertobat dan kita kembali ke jalan yang memang Tuhan inginkan gitu kan, apa yang Tuhan mau gitu kan. Seperti itu. Jadi memang hari ini buat saya pribadi mengingatkan kembali nih. Teman-teman juga yang dengar, saya pikir kita sangat diberkati banget. Ayo belajar untuk berani jujur sama diri sendiri. Berani belajar jujur untuk jujur gitu kan. Karena memang ternyata kalau beberapa waktu yang lalu yang saya menemukan satu, ini bahasanya agak kurang pas. Saya pernah baca buku kan, ada 5 kebodohan orang Kristen kan. Saya pernah baca buku itu bukunya udah lama banget. Salah satunya adalah itu tuh, orang Kristen, orang yang nggak mau ngaku dosa gitu kan, orang yang nggak mau jujur akan diri sendiri waktu dia lagi berbuat kesalahan. Nah, itu buku itu tulis seperti itu tuh, 5 kebodohan orang Kristen. Salah satunya itu nggak mau ngaku dosa, nggak mau bertobat, dan maunya bohongin diri sendiri, nipu diri sendiri gitu kan. Itu disebut salah satu kebodohan. Jadi kalau malam ini buat saya secara pribadi kita diteguhkan kembali nih. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita itu mari kita merenung sejenak. Satu hal sebagai pengikut Kristus, orang percaya pada Kristus, saya sangat percaya rancangan Tuhan buat kita itu kelak nanti itu rancangan yang seperti Yeremia tuliskan itu udah pasti. Kenapa? Loh jelas bagi saya Yesus lahir ke bumi ini, dia mati buat kita, dia bangkit, dia naik ke surga, dia berikan Roh Kudusnya. Kalau Tuhan nggak punya rancangan yang baik buat kita, rancangan yang penuh harapan buat kita, itu nggak mungkin Tuhan lakukan. Jadi sebagai pengikut setia atau pengikut sejati Yesus atau orang murid-murid Yesus sejati, percayalah bahwasanya Tuhan punya rancangan yang indah, rencana yang indah buat kita. Cuman memang waktu dalam proses untuk kita meraih rancangan yang luar biasa itu, ya itu dia yang tadi dibilang kan, ada yang namanya mungkin kita di situ pikul salib dan sangkal diri. Tapi dalam hal pikul salib sangkal diri pun saya percaya di situ ada Roh Kudus yang menemani kita, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Jadi saya pikir walaupun dalam tanda kutip sepertinya seolah-olah misalnya kita lagi sepertinya kan kenyataannya kayaknya terpuruk nih, kenyataannya udah terpojok nih, kenyataannya tersudut. Tapi sebenarnya itu kalau memang kita percaya, kita yakin dan jalan kita lurus, itu nggak ada masalah. Karena ternyata memang akan tiba waktunya Tuhan akan buka jalan keluar semua tuh sebenarnya. Tapi memang tergantung kembali nih yang tadi Pak Ben selalu bilang, respon kita waktu kita dalam kemalangan, kesusahan, penderitaan yang mungkin kita bilang penderitaan, yang kita bilang kita selalu kita bilang saya dicobai, diuji, sering kali kan tuh ngomong gitu. Nah, saya percaya tuh waktu kita memang percaya akan janji Tuhan, rancangan Tuhan buat hidup kita, dan kita mau bertobat, mau berbalik, maka itu dia rancangan Tuhan buat kita indah pada waktunya, dan semuanya akan berjalan dengan sendirinya kayak gitu.
Itu sih yang saya mau tambahin sedikit, bahwasanya yakinlah sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus, rancangan Tuhan buat kita itu nggak pernah rancangan kecelakaan, nggak pernah. Tapi memang dalam proses kesananya kita ada yang namanya pikul salib sangkal diri. Tapi kita pun nggak usah khawatir di situ, karena ada Roh Kudus yang dalam diri kita yang akan selalu menemani kita, beri kita kekuatan, sehingga ya pasti lewat semua sih sebenarnya harusnya gitu kan, kayak gitu. Thank you, Om Ben. Pak Jan, silakan Om Jan. Siapa tadi buka mic? Ya, Pak Chandra. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi? Ya, teman-teman nih dari Singapura nih. Kak Koy, Ayo. Pak Jimmy, silakan. Pak Jan, Siapa silakan. lagi yang mau tambahkan? Siapa lagi yang mau sharing? Silakan teman-teman dari Singapura, dari Jakarta. Bu Lince, ada yang mau dibagikan? Bu Lince? Ya Pak, ya firman Tuhan yang diberikan dari Pak Benyamin tadi ya amat memberkati. Teguran juga buat saya. 15 tahun kehidupan saya ya sulit ya untuk naik. Tapi bersyukur selalu dicukupi Tuhan. Teguranlah supaya saya lebih memperbaiki diri. Karena selama ini tanpa saya sadari saya banyak menyangkal Tuhan berkali-kali. Karena saya terapis, saya dikenal terapis beragama Islam. Ya, banyak orang yang belum tahu bahwa saya sudah Kristen. Karena saya pikir saya nggak perlu menjelaskan. Walaupun berulang kali mereka bilang, Ibu Lice Islam, tapi cara ibu berbicara seperti orang Kristen, dia bilang begitu. Saya hanya diam karena saya pikir kalau di Islam kan diajarin agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, itu urusan saya. Ya, cuma melalui Komsel ini dari Tegar saya belajar bahwa saya harus berjalan saat ini melalui Pak Stephen. Dari sana saya kenal juga Pak Ali, tetangganya Pak Stephen yang Muslim. Dan saya mulai mengenalkan bahwa saya Kristen. Amin. Ya, saya nggak boleh takut. Saya sudah komitmen bahwa mulai sekarang orang harus mengenal, orang mau terapi sama saya atau mau tidak terapi, tapi mereka harus mengenal Lice adalah Kristen, anak Yesus. Itu niat saya. Sampai akhir hidup saya, ya. Dan untuk Pak Gunawan tadi yang ada masalah dengan tulang belakang dan saraf kejepit, ya dengan seizin Tuhan mungkin saya bisa bantu. Silakan kalau mau datang ke rumah. Posisi Pak Gun itu tinggalnya di mana ya Pak? Di Kelapa Gading, Bu Lince. Iya, saya di Kelapa Gading. Ya, mungkin nanti kalau pas saya ke arah Pak Stephen hari Senin, saya mungkin bisa mengarah ke sana gitu ya. Jadi Ya, tulang belakang, saraf kejepit dan sebagainya sebetulnya tidak perlu operasi. Itu hanya bisa dilatih, digeser, apalagi bergesernya tulang itu saya dengar tadi dari angkat-angkat barang karena pelayanan dan sebagainya. Itu tinggal dikembalikan saja ke tempat semula, dirubah cara duduk dan cara berdirinya, cara tidurnya, itu masih bisa disembuhkan dengan terapi. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu aja. Terima kasih Pak Benyamin. Sama-sama, Bukan Bu. cuma malam ini Bapak, firman-Nya amat memberkati, tapi semua yang ada di WA Group setiap pagi saya pasti, kalau nggak Bapak pasti kopi Pak Ketua nomor 1, 2, itu selalu begitu nomor 1 dan 2. Luar biasa Pak firman-Nya amat sangat membantu saya dan amat membantu saya juga untuk penyembuhan stroke saya. Tanpa saya sadari dengan membaca firman Tuhan, saya belajar memfokuskan saraf di kepala saya. Dan Amin. sekarang puji Tuhan sudah jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama, sekali. Bu Itu Lice. aja Pak. Pak Ben, saya Amin, mau amin. sedikit boleh Pak? Ya, silakan, Pak. Tadi kebetulan Pak Ben bicara tentang
rumah ya, bangun diri sendiri dari Ya, dalam, bangun family dari dalam ya, ya, berfungsi sebagai nabi, raja imam, dan imam. ya, Nah, ini kan kita meneladani Yesus maksudnya ya. ya betul. Betul ya. Karena Nabi Musa pernah berkata di Ulangan 18 itu mengatakan, nanti dari antara saudaramu aku membangkitkan seorang nabi ya. Terus sebagai raja memang kita tahu dia memang keturunan Yehuda. Kalau imam itu kan harusnya keturunan dari Levi Pak ya, bangsa Betul. Lewi ya. Padahal Yesus tuh Yehuda Pak ya. Bisa dijelaskan nggak Pak? Kenapa kita Eh, dibilang imam ya? kita seorang ayah ya, seorang suami itu harus mempunyai 3 fungsi dalam keluarga, Pak Gun. Sebagai imam, kita harus betul-betul seperti Ayub tadi, membawa korban, kalau mendoakan, kalau kita anak-anak kita yang salah, atau siapapun yang salah dalam keluarga kita membawa korban pendamaian. Nah, raja, kita memang harus mengatur rumah tangga kita. Gitu. Jadi itu fungsinya Pak Gun, bahwa kita harus sebagai imam, sebagai raja, sebagai nabi. Nabi itu mengarahkan. Kita harus hidup betul-betul mengarahkan orientasi kepada firman Tuhan. Begitu sih. Jadi itu fungsi seorang ayah, atau kalau misalkan single parent seorang istri, ya fungsi seorang istri harus mempunyai 3 fungsi tadi. Sebagai raja, dia mengatur rumah tangganya. Sebagai imam, dia terus membawa keluarganya kepada Tuhan. Sebagai nabi, dia terus mengarahkan keluarganya kepada Tuhan. Itu Pak Gun. Ya, Dan memang itu kita yang dilakukan Ayub. Itu buat diri dilakukan kita Ayub. Pak ya. Maksudnya ya pertanyaan ini mengarah kepada Yesus Pak. Yesus kan keturunan Yehuda ya. Jadi Ya, kan yang menurut hukum dari orang Israel itu kan yang menjadi imam itu adalah keturunan dari Lewi ya. Lewi. Ya. Padahal Yesus tuh Yehuda. Bisa nggak dijelaskan Pak? Kenapa bisa Yesus? Mungkin ini bicara tentang Melkisedek kali ya Pak ya. Waktu itu kan sebelum ada suku Levi, Abraham ketemu dengan Melkisedek, lalu Abraham memberikan Melkisedek memberikan roti dan anggur, lalu Ya. Abraham memberikan dia persepuluhan ya. Yang saya Ya. ingin tanyakan, jadi pakai patokan apa ini Yesus disebut imam ini? Padahal dia suku Yehuda ya, bukannya Lewi gitu. Yesus itu perantara kita loh Pak dengan Allah ya. Iya. Jadi begini Pak, selama 6.000 tahun manusia hidup itu tidak bisa taat kepada Tuhan. Betul ya? Nggak ada satupun yang bisa taat kepada Tuhan. Semua selalu berdosa. Nah, ketika Yesus lahir, dia pengantara. Pengantara antara manusia dengan Allah Bapa. Maka itu Yesus ngomong begini, jikalau engkau di dalam aku di dalam engkau, maka itu dia. Yang dilihat Allah bukan kita lagi, Pak, tapi Yesus yang di dalam kita. Itu pengantara ya. Imam itu kan pengantara ya, antara manusia dengan Allah. Betul ya, menjembatani ya. Ya, itulah mungkin yang dikatakan sebagai imam bagaimana? Ya, fungsi Yesus itu adalah jembatan pengantara antara kita dengan Bapa, Pak. Tanpa lewat Yesus, kita tidak bakal bisa selamat. Nah, itu fungsinya Yesus, Pak. Kalau kaitan Yesus dengan imam ya. Mungkin di luar konteks daripada apakah imam itu Lewi, karena kita semua ini juga imam. Di hadapan Allah juga imam. Itu, Pak. Kalau zaman dulu betul, dalam perjanjian lama betul sekali. Ya, sebelum tirai bait Allah dirobek itu ya, betul sekali. Hanya imam-imam saja yang bisa menghadap Tuhan. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Ketika tirai bait Allah dirobek, kita direct langsung kepada Tuhan bisa. Dulu imam kan kerjaannya
Ya, kamu dosa, yuk bikin persembahan apa nih, burung, domba kepada Tuhan lewat imam. Nah, sekarang kan tidak lagi, Pak Gun. Ya. Kita langsung bertemu dengan Tuhan face to face bisa. Itu mungkin Pak Gun yang bisa aku jelasin. Terima kasih Pak Ben, terima kasih atas Sama-sama. pencerahannya. Iya, Tuhan Yesus. Kemute Pak John, kemute. Ya, sementara apa yang ditanyakan Pak Gunadi ini kan dari garis keturunan. Tuhan Yesus tidak bergaris keturunan Lewi. Dia memang terlahir dari Roh Kudus, jadi dia tidak ada. Hanya dia menjadi pengantara seperti katakan Pak Benyamin tadi, itu sebabnya buat keluarga. Jadi dia Tuhan Yesus berdoa terus buat kita, sama juga kita berdoa kepada Bapa untuk keluarga-keluarga kita. Jadi pengantara. Itulah pribadi Yesus yang disebut oleh Alkitab sebagai imam. Jadi bukan karena darah, hubungan darah atau kesukuan. Yesus tuh dia memang lahir di sana, tapi dia itu embrionya itu dari surga, dari Roh Kudus. Itu tambahan aja buat Pak Gunadi. Thank you. Pak Koi, ada mau tambahkan Pak Koi? Nggak ada Pak, nyimak aja. Paling ringan ya nyimak. Ibu Stara. Ada yang mau tambahkan lagi? Iya, shalom Pak Benyamin, thank you. Shalom. Terima kasih buat firman-Nya, Pak John juga. Iya, jadi saya juga di sini juga setuju ya. Apapun juga kita harus respon benar, ya. Perkataan kita, perilaku kita, karakter kita, ya. Itu sangat sangat mempengaruhi ya cara-cara kita merespon yang benar. Ada membentuk karakter kita, mengubah karakter kita dari yang buruk ya. Karakter yang buruk itu harus dirubah dari respon yang benar. Ya itu aja ya Pak ya. Jadi respon dan reaksi. Jadi kita juga harus tahu membagikan waktu kairos dan kronos ya. Lebih banyak kita sudah diberikan waktu 24 jam. Apakah kita itu sibuk dengan membangun rumah sendiri atau membangun rumah Allah ataupun cuman hanya ya yang memang benar-benar, makanya Tuhan bilang di Amsal 4 ayat 23 ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Memang kita tahu firman, kita banyak kita mengenal, tapi ujung-ujungnya kita tidak dikenal ya Pak Benyamin ya. Jadi tahu wow Tuhan itu kan Ibu Stara yang itu tiap hari berkoram Dio jam 5.30 udah di situ, tapi Tuhan bilang nyalah kamu pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Waduh Pak Benyamin, itu menyedihkan Pak ya kan. Jadi apakah kita sungguh-sungguh benar ya hati kita bertobat, itu sangat penting. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Ya itu saja ya. Dan juga selalu dengan takut akan Tuhan. Itu saya, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Mudah sekali kita berbuat baik di depan orang. Tetapi apakah kita bisa berbuat baik tanpa dilihat orang? Antara hubungan kita dengan Allah. Dan kita hidup dipimpin, dipenuhi Roh Kudus. Iya, itu saja Pak Benyamin. Terima kasih Pak. Tuhan Yesus berkati. Masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau belum ada yang mau bertanya, saya ingin menyampaikan malam hari ini ya, buat seluruh teman-teman yang ada di Komsel. Untuk hari-hari ini kita perlu banyak berdoa ya, untuk apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Bila ini berlanjut terus, maka ada kemungkinan besar bahwa sesuai dengan nubuatan di kitab Wahyu, bahwa akan terjadi perang Armageddon ya.
Sementara sekarang ini negara kita sudah ditarik-tarik oleh Israel dengan ditemukannya bunker Hamas di bawah rumah sakit Islam yang dibangun oleh bangsa Indonesia. Itu jadi tempat persembunyian teroris. Sebenarnya kita harus banyak berdoa hari-hari ini. Saya menghimbau untuk agar peperangan yang ada di sana boleh berkesudahan. Bila tidak, karena ini Benyamin ini seorang yang keras kepala ya. Dia tidak akan berhenti sebelum Hamas selesai. Jadi ini saya menghimbau teman-teman untuk kita banyak meluangkan waktu untuk berdoa. Ya, selain bangsa kita ini yang sedang menghadapi pilpres ya, banyak berdoa karena apapun yang terjadi semua seizin Tuhan. Jadi kita tidak perlu kaget nanti bila keadaan akan semakin sulit. Saya mendengar kabar tentang kesulitan mendapatkan jatah beras ya. Kemungkinan akan ada kenaikan bahan-bahan pokok. Itu gereja harus terus berdoa. Ya, cupak gandum sedinar harganya dan 3 cupak jelai sedinar harganya, tapi minyak dan Roh Kudus itu tetap Tuhan pelihara kepada kita semua. Itu aja himbauan dari saya malam hari ini. Jadi bila kita mendengarkan kabar-kabar yang menggoncangkan hati, tidak perlu panik, kita datang kepada Tuhan bawa dalam doa. Hanya itu, kaki Tuhan kita bisa lari. Kita nggak bisa lari kemana-mana. Ya, jangan sampai aja Israel ini menjadikan ini sebagai target. Haleluya. Silakan yang lain masih ada mungkin yang himbauan dari saya, Chandra. Cukup Pak John dari saya. Ada yang punya kebutuhan doa, teman-teman silakan. Selain tadi yang Pak John sampaikan. Jadi anak-anak Tuhan tidak perlu kaget ya. Kita semestinya sudah tahu dalam firman Tuhan. Makanya kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita tahu hal-hal yang akan terjadi di hari-hari yang terakhir ini. Ya, peperangan, bala kelaparan, gempa bumi. Kemarin di Sri Lanka ya terjadi gempa bumi. Nepal atau Sri Lanka ya. Dalam sekejap sekian ratus orang meninggal. Jadi saya harap semua peserta Komsel terus tekun berdoa ya. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat kata firman Tuhan. Jadi jangan kaget bila sesuatu terjadi, itu memang sedang masuk dalam penggenapan Tuhan. Kita sedang ada dalam masa penantian kata firman Tuhan. Silakan, kalau masih ada yang mau tambahkan, ada yang butuh kebutuhan doa, kita mau berdoa sama-sama malam hari ini. Belum ada yang mempunyai kebutuhan doa? Pak Stefan, bagaimana kabarnya, kesembuhannya Pak? Puji Tuhan Pak, udah ada kemajuan dikit Pak, walaupun sedikit sudah ada kemajuan. Kemajuan banyak Pak? Ya, adalah Pak, puji Tuhan ada kemajuan Pak. Ini semua juga berkat Bulice, Tuhan pemakai Bulice sebagai alat. Ya, haleluya. Syukur banget. Segala sesuatu itu bukan kebetulan Pak ya. Iya. Segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan. Ya. Silakan Pak Chandra. Ya, kalau nggak ada lagi yang mau ditambahkan, mungkin kita minta Pak Benyamin berdoa, dan nggak ada kebutuhan doa, kiranya mungkin Pak Benyamin bisa berdoa untuk kita untuk tutup dalam Sabtu dalam doa. Silakan Pak Benyamin. Baik. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami akan terus belajar mengenal Engkau dengan benar, Bapak.
Kami mau belajar terus mengenal rencana-Mu kepada kami, Tuhan. Dan kami terus mau belajar, Tuhan Yesus, mengevaluasi perilaku kami, tujuan hidup kami, cara-cara yang kami lakukan, dan setiap gaya hidup kami, Tuhan. Kami ingin terus evaluasi supaya kami berkenan di mata-Mu. Bapak, ampun Tuhan, kami juga kalau seringkali kami sibuk membangun rumah kami sendiri, Tuhan. Ya. Sehingga Tuhan, kami melupakan bait suci-Mu ini kami telantarkan, Bapak. Bapak terus ingatkan kepada kami untuk senantiasa kami melakukan Tuhan, mempersembahkan tubuh kami ini kepadamu Tuhan. Setiap saat, setiap hari Tuhan Yesus, supaya tubuh ini kudus, tak bercacat, dan berkenan kepadamu sendiri. Bapak, terima kasih setiap apa yang telah kau lakukan kepada kami dan kepada Komsel Tegar ini. Kalau malam hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu, Bapak, kami mau belajar melakukan firman-Mu, Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesus, di bisnis kami, di rumah tangga kami, di keuangan kami, di ekonomi kami, Tuhan, semuanya berjalan dengan normal, Bapak. Tidak terjadi keabnormalan, Bapak. Semuanya berjalan sesuai rencana, Bapak. Terima kasih, Bapak. Sebentar kami mau beristirahat pada malam hari ini. Kiranya kasih-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, Tuhan, yang melampaui akal pikiran kami, Tuhan, ada dalam setiap kami semua. Diberkatilah kiranya keluarga-Mu, diberkatilah pernikahan-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah suami, istri, orang tua-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah di mana Engkau bekerja, dan kemanapun Engkau pergi, Engkau akan beruntung. Dan apapun yang Engkau lakukan, Engkau akan berhasil karena Tuhan yang membuatnya berhasil. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak Ben. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Ben. Pak Ben. Tuhan, makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Fernando, thank you, Pak Koi. Ibu Sarah, terima kasih. Semua teman-teman yang dari Singapura ya. Pak John, Pak Benyamin, Chandra, semuanya. Thank you. Semuanya. Berkati semua ya. Sarah, thank you semuanya. Mohon maaf bila ada kurang-kurang ya. Tuhan berkati.